أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى المشيئة يستند كل شيء، أي إن كل موجود يستند إلى مشيئة الله من حيث تعلقها به أزلا. Kepada ta'alluq iradah, kepada putusan kehendak Allah, disandarkan, digantungkan kejadian yang tiap-tiap sesuatu. Apapun yang terjadi, semua itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kulla mawjudin, setiap kejadian yang ada, yusanadu, digantungkan, disandarkan, ila masyiatillah, kepada kehendaknya Allah. Maksudnya min haitsu ta'alluqiha bihi azalan, dengan sekira-kira berta'alluqnya itu iradat bihi, dengan tiap-tiap yang maujud. Kapan Tuhan memutuskan berkehendak? Azalan, tidak berawal. Walaysat tustanadu hiya ila syai'in minal mawjudat, dan tidaklah iradah Allah digantungkan iradah Allah itu kepada sesuatu. Dia memutuskan karena hendak, bukan karena ini, bukan karena itu. Wal muradu bil masyiati fi marji'i dhamiri, bermula maksud masyiah, kehendak, dalam kembalinya dhamir yang dimaksud. Walaysa itu ada hiya, hiya itu kembali kepada masyiah. Itu yang dimaksud dengan masyiah, ma ta'allaqat bihi azalan, sesuatu yang berta'alluq oleh iradat dengan itu sesuatu pada kadar awal. Jadi semua sudah dikodok dan ditentukan oleh Allah. Sampai waktunya pasti terjadi, dan tak ada satupun orang yang bisa menghindar daripada iradatnya Allah. Wahwa, bermula sesuatu yang terjadi ialah madanibul ibad, sesuatu yang dituntut dan dikehendaki oleh seorang hamba. Allati sabaqa bihal ilmu, yang telah terdahulu juga dengan itu yang dituntut tadi oleh ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah sudah berta'alluq
Dia tahu apa yang akan terjadi dan tidak akan berubah. Iradah Allah menghendaki sudah sesuai dengan ilmu. Jadi fa inna talabaha bid-du'a'i wal a'mal as-salihati, sesungguhnya usahanya itu si hamba ibadah bid-du'a'i wal a'mal as-salihah, misalnya inya berusaha dengan berkhidmat berdoa, atau mungkin usahanya cangkal beramal ibadah yang saleh, maka inya merayu Allah dan melaksanakan segala sesuatu yang harus dilaksanakannya. Laisa sabab, itu bukanlah menjadi sababan mu'athiran, sesuatu yang mempengaruhi dan umpat andil fiha pada masyiahnya Allah. Jadi ketika seorang hamba berdoa lalu dengan rayuan-rayuan inya berdoa kepada Allah, hanya itulah Tuhan menentukan kadar. Sudah sebelum berdoa itu ditentukan Tuhan sudah kabul dan kadarnya. Imbah beramal beribadat lah, hanya Tuhan menentukan orang itu ke surga. Sudah ditentukan Tuhan sebelum orang itu beramal beribadat. Kalau misalnya berdoa dulu si hamba dengan doa-doa nang bagus-bagus, lalu Tuhan menjanaki orang berdoa teh hanyar berkehendak, berarti doa mempengaruhi Tuhan. Ya kan? Beramal dulu orang tuh misalnya sembahyang, puasa, beribadat, hanyar Tuhan menghendaki orang tuh masuk surga, berarti amal tadi umpat mempengaruhi Tuhan menentukan orang itu ke surga. Ya kan? Ada ini kada doa tadi kada umpat, amal tadi kada umpat mempengaruhi Allah Ta'ala. Bahkan Allah sudah menentukan nasib dan perjalanan hidup seseorang, termasuk yang ditakdirkan Tuhan doa dan usaha itu sendiri. Cuma Allah Ta'ala mengolah alamat. Biasanya apabila kita menggunakan lading, biasanya takdir Tuhan pakai daging. Jadi di lading itu alamat cagar pakai daging, walau kada pasti. Karena terakhirnya nang ianya apa nang dikehendaki Allah. Cuma ada ciri, ada alamat. Biasanya lading itu alamat tanda dekat dengan apa yang diputuskan oleh Allah, mendekati, menghampiri, yaitu padatnya daging. Hampir kawa dibaca bila lading digayatakan ke daging, takdir padat daging. Hampir kawa dibaca, walau kada pasti. Walau padat daging itu sudah
ditakdirkan oleh Allah. Cirinya Allah ulah ciri, Allah juga menghendaki lading. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya surga, rahmat Allah itu kawat ditangguh, yaitu orang yang beramal beribadat. Sebagaimana dilading alamat ciri orang ini ditakdirkan karena padat daging, karena panggaya takannya dasar padat itu biasanya. Apakah hanya Tuhan menghendaki padat? Ada, sudah sebelum lading ada, cuma ada ciri. Ya, ya. Nah, begitu juga dengan obat. Pada ketika sembuh itu sudah digariskan oleh Allah. Ya, Allah sudah menentukan baluman lagi ada obat. Cuma cirinya biasanya bahwa sembuh itu adalah dengan berobat. Allah juga menghendaki itu. Menghendaki jalurnya itu adalah berobat. Allah menghendaki. Nah, biasanya menguntal obat kita seperti kawan menangguh, ada harapan sembuh walaupun kada pasti. Kenapa jadi kada pasti? Karena kada tentu. Apa nang ditakdirkan Tuhan, mbah minum obat nih bisa hidup, bisa mati, masih mungkin. Cuma ciri. Nah, dikatakanlah oleh ulama sekedar zahir benar, lading itu sebab yang tidak memberi bekas. Nah, ada tadi sababan mu'athiran, ada yang benar sababan ghaira mu'athirin. Sebab tapi kada umpan campur. Mbah, apa yang mungkin nyaman dipaham? Ciri. Nah, itu ciri. Iya kan? Ketahuan kita rumah itu hangus, ada api. Iya kan? Nah, jadi nyalakan ya api. Biasanya Tuhan menakdirkan hangus. Iya kan? Biasanya ada penang kada biasa. Contohnya apa? Nabi Ibrahim. Lading itu gaya takkan ya daging. Takdir biasanya padat. Jadi menghadangi takdir gaya takkan naik pagat. Takdirnya dasar pagat, ada lading pangumpat. Ada lading itu aduh. Cuma takdirnya dasar pagat. Paham kan? Terus kenapa jadi memakai lading? Justru itu sempurnalah syariat. Tidak melibatkan karena apa-apa, hanya kenapa memakai lading? Imtithalul amri, sebatas menjunjung perintah. Hanya itu. Kenapa hanya itu? Karena mau dilibat-libatkan kada terlibat juga. Ada keumpat juga. Jadi memakai lading ini namanya syariat. Cuma supaya sempurna syariat tadi harus dulu memaham tauhid. Bahwa terjadinya padatnya daging itu adalah terjadinya karena takdir sudah berlaku. Sudah. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala satu menyuruh menggunakan lading. Siap ya Allah. Di dalam lading tadi ciri padatnya daging. Di dalam lading, di dalam obat ciri padatnya sembuhnya penyakit. Di dalam api ciri hangusnya badan kering. Nah,
Apabila kita hendak memagat daging, mengambil misalnya benang kan kawan. Memagat daging, mengambil misalnya jeri-jeri gaya takar, kan mau pagat. Kenapa? Karena benda-benda ini punyanya sir. Sir itu sesuatu yang disembunyikan, yang ditutup. Lalu Tuhan memadahkan yang ditutup tadi, diantaranya lading. Sirnya adalah memagat daging sebagai ciri. Api itu sir, sesuatu yang disembunyikan di situ ialah sebuah kisah. Api tadi ceritanya menyusul nang tarik. Apabila kita mengambil api berarti menggunakan hikmat. Apabila kita tidak menggunakan api berarti meninggal hikmat. Sedangkan kita disuruh untuk mengambil hikmat. Hikmat itu sebab. Hikmat itu sesuatu yang menjadi ciri. Nah, jadi oleh karena itu beramal, beribadat, berharap kepada Allah, masuk ke dalam surga. Pastilah ada juga semua takdir, cuma kadang dulu. Kenapa jadi beribadat? Pertama Tuhan menyuruh, dan di situ ada ciri. Amunnya mintu bang, kadus beribadat gen mentakdirnya ke surga nang nyata salahnya ada maasih. Ya kan? Mun ke surga mun ke neraka bujur biar kada beramal mun hendak ke surga bujur biar kada beramal mun hendak ke mana neraka bujur, itu urusan Tuhan bujur, tapi nang nyata dulu terpelampang lawan Tuhan menyuruh beramal nyawa kada terserah. Lalu beramal, nah kenapa beramal? Kenapanya nih? Bila kawa sebatas menjunjung perintah Allah Ta'ala, ini takwa. Apabila undani sembahyang duha hendak sugih, nah belum takwa. Jangan diumpati Tuhan menentuakan sugih. Kenapa jadi sembahyang duha? Supaya racap duit datangan. Jangan diumpatakan di duha tuh. Kenapa? Memang ada keumpat Tuhan. Nah ini rahasianya ilmu ini, supaya ikhlas dan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم duha ini sebab sugih. Duha dalam bentuk kita pandang anugerah Allah. Lalu kita sering berkata birahmatika, ya Allah ulun sugih birahmatika, ulun jadi nyaman hidup birahmatika, ulun jadi tenang hidup birahmatika. Rahmat Allah itu apa? Ya sembahyang dulu, iya ijawah kaatil wakil, iya bertoko, iya begawi, membaca, mengojek. Semua itu kita pandang ini bukan gawian koko, ini rahmat Allah.
Maka rahmat Allah inilah sabab terjadi ini. Yang menghendaki rahmat Allah ini adalah sababnya ini, yang menghendakinya adalah Allah sendiri. Walaupun Allah kada bergantung lawan rahmat ini. Seandainya sidin langsung menghendaki tanpa melewat menghendaki rahmat, cuma sidin hendak bahwa didapatnya itu sembuh dengan rahmat minum obat, didapatnya kenyang dengan rahmat makan nasi. Apa yang dingarani makan nasi itu rahmat? Yang menggerakkan tangan siapa? Yang memberi nasi siapa? Yang menggerakkan gigi mengunyah siapa? Itu gawian-gawian Allah yang dingarani rahmat. Maka dari rahmat ini timbul kenyang. Maka dengan sebab rahmat inilah kenyang didapat. Nang menghendaki bahwa dengan sebab rahmat kenyang dapat adalah Allah sendiri. Namun kita kenal banget sama Allah, mun kada kayak ini kawai Tuhan, cuma nih Allah nang hendak kayak ini. Jelas saja. Nah, jadi lalu akhirnya kesimpulannya dengan apa? Berkat lampu tarang. Paham sudah bahasa itu, kita simpulkan sudah. Lampu ini rahmat Allah, sabab rahmat Allah didapat tarang. Memang itu sudah Allah menghendaki. Kalau nyata ada bela lampuan pang itu mulai tarang, kau tapi sidin hendak kayak ini. Sidin hendak kayak ini. Dengan berkat kipas angin ada hawa dingin. Ya kalau kita tahu sudah kipas angin ini rahmat Allah. Jelas kan? Berdoa pula. Doanya begini. Jadi kita dengan sebab doa kabul. Maksudnya dengan rahmat Allah ini lalu kabul. Rahmat Allah lah yang jadi segala-galanya. Maka inilah sebuah kenyataan. Ini sebuah kenyataan. Lalu orang-orang tasawuf bilang, jaga kada rahmat Allah, kada kawaba apa-apa. Paham sudah? Maksudnya sabar. Jaga kada rahmat Allah, kada kawaba apa-apa. Jadi sababnya itu apa? Rahmat Allah. Lalu rahmat tadi berubah ngaran jadi lampu, berubah ngaran jadi apa? Kipas angin, berubah ngaran jadi nasi, berubah ngaran jadi obat, berubah ngaran jadi api, semua. Lalu disimpulkan kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hai kekasihku Muhammad, sampaikan kepada umatmu amalan bahwasanya ingat di setiap hidup dan kehidupan, ingatkan bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika, hanya dengan sebab anugerah dan rahmat Allah, hanya itu. Dua kali ulang, bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika ulang. Maka dengan itu anugerah dan rahmat tadi, falyafrahu, mereka senang, mereka gembira. Birahmatillah, bukan dengan gawian aku. Walaupun duha itu kita gawi, cuma ini duha kita pandang bukan gawian kita. Ini fadlullah, ini rahmatullah. Lalu bifadlillah ini wa birahmatillah ini wasugih. Nah, jadi Allah menghendaki anugerah Allah inilah sebab akan terjadinya sugih. Maka kehendak Allah itu sangat menentukan segala-galanya. Itu lalu jaka Tuhan kada hendak kada kisah. Ni Tuhan hendak, maka dengan kehendak Tuhan apapun yang terjadi Tuhan menghendaki bifadlillah wa birahmatihi. Tuhan hendak. Minum banyu, hilang haus. Nah, banyu itu fadlullah wa rahmatullah.
Anugerah Allah, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, kebaikan Allah. Maka kebaikan Allah ini jadi sebab terjadinya ini. Kebaikan Allah dalam bentuk api terjadinya masing-masing. Kebaikan Allah dalam bentuk obat terjadinya hilang sembuh penyakit. Maka kebaikan Allah ini dikatakan fadlullah wa rahmatuh. Lalu Quran bilang bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Paham nggak dulu tuh? Ini Tuhan hendak. Jadi lading tadi rahmat Allah. Paham nggak? Paham nggak? Pagat daging tadi pun rahmat Allah. Nah, rahmat Allah ini diulah Allah dengan sebab rahmat Allah ini. Paham nggak? Maka rahmat Allah dalam bentuk lading itulah yang menjadi sebab timbulnya rahmat Allah pagatnya daging. Kalau kada belaladingan kawai langsung Tuhan memagatakan daging kawak dan kuas. Tetapi ini sidin hendak. Apa nang dikehendaki sidin? Yaitu Tuhan hendak pakai rahmat dapat rahmat. Dengan rahmat dapat rahmat. Nah, lalu bukuan rahmat yang melahirkan rahmat dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Maka bukuan rahmat inilah yang dikehendaki Allah melahirkan beberapa rahmat. Kalau bukuannya pengaran rahmat diambil rahmat dua ngaran, diambil lagi rahmat dua ngarannya. Ini misalnya isinya banyu kopi, kok ambil seculit, kok andak di sini, ya tetap ngarannya banyu kopi. Kok ambil lagi, kok andak lagi di sini, tetap ngarannya banyu kopi. Maka semua yang ada walaupun banyak betuyuk, ngarannya banyu kopi. Kalau bukuan ngaran asalnya rahmat, diambil, diandak, jadi langit, apa ngarannya rahmat. Diubelah dijadikan bumi, naparnya rahmat jua. Diulah dijadikan lading, naparnya rahmat jua. Maka semuanya adalah hakikatnya rahmatullah. Nah, ya kan? Proses kejadiannya Allah maholah rahmat bukuan asal. Dari bukuan asal ini timbulan yang macam-macam. Itu prosesnya. Maka aslul asya, asal dan bukuan sesuatu dingarani ainur rahmah, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu orang-orang bilang, jaka kada Nabi Muhammad kada kaini hidupku. Nah, penjelasannya ya nang tadi, nang itu tadi. Lalu begitulah seterusnya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kalau hendak tahu kita ketentuan lawan diri kita ini selamat, apakah ada cirinya? Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang yang beribadat, yaitu orang yang menuruti ainur rahmah. Orang yang sembahyang nuruti Rasulullah itu dekat dengan rahmat Allah. Orang yang puasa nuruti Rasulullah dekat dengan Rasulullah. Rasulullah inilah rahmatullah. Rasulullah inilah ainur rahmah. Maka siapa yang mengikuti Rasulullah alamat selamat. Amin tuh. Jelas tidak? Paham menjawab? Ini supaya jangan bertakun lagi. Bilanya bertakun yo guring enggak? Inna rahmatullah qarib minal muhsinin.
Jadi bahasa nahmunya biplah bahwasanya al-muhsin ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun bertasrif. Nah, muhsin itu satu, dialah sayyiduna wa habibuna Muhammad. Muhsin aslul asya, muhsin bukuan asal rahmat. Nah, kalau muhsin tadi diulah jadi ini muhsin juga ngaranna, diulah jadi ini muhsin juga ngaranna, diulah jadi ini muhsin juga ngaranna. Kalau banyak muhsinun ngaranna. Muhsinun muhsinani muhsinuna. Nah, ya, muhsinatun muhsinatani muhsinatun, muhsinun muhsinani muhsinuna. Jamak asalnya dari mufrad, maka berarti semua muhsinin itu dekat dengan muhsin. Paham? Yang belajar di pondokan, anda anu kitabnya hilang. Iyalah, iya kan? Jelas kan? Nah, berarti kita Allahu Akbar, kita ini dingarani muhsin. Maka melihatlah kita muhsin yang asal. Manakala kita merasakan melihat dengan muhsin yang asal, maka dekatlah kita. Manakala dekat, insya Allah selamat. Tidak ada jalan selamat selain mutaba'atun Nabi. Tidak ada. Tidak ada jalan selamat selain ikut Nabi. Kenapa? Ya kayak ini rumusannya. Ada mungkin orang tuh kawa selamat munkada muhsin. Karena Rasulullah muhsin, ini harus muhsin. Amun inya musiun, orang jahat kada mau takurubut lawan muhsin. Kalau kada takurubut berarti Rasulullah selamat inya kada. Kan jadinya taluput orang nang kada sing sembahyangan tuh taluput. Dan nuruti Rasul ya babi lah. Rasulullah itu kan nang ditampayakan sidin nang sembahyang tuh lawan orang awam, lawan bubuhan wali-wali itunya anu Rasulullah berrahasiaan. Wah, gimana nggak tahu? Habib Abu Bakar Gersik sembahyang, walilah si bintunya. Amun nyawa tuh kada wali, jangan umpat berbicara orang wali. Karena nang tahu wali juga. Amun nyawa kada wali, jangan umpatan bener. Cek data dulu. Dulu jangan umpatan nang tahu di batu bubuhan pembatuan. Amun kada tahu di pembatuan jangan ngomong soal batu. Ini akik Yaman banyak sakit pada nyaman. Ikam kada tahu batu ini jangan umpat ngomong batu. La ya'riful jauhara illa al-jauhari. Kada bisa tahu di batu kecuali bubuhan nang ahli batu. Nah, jadi nang bubuhan tahu di batu tukang ojek nih. Melihat batu aja. Bagusnya bagus banget. Batu itu ngarannya ada. Kegunaannya ada. Sampai orang bahari ditulis di kertas bebulat digantung batu tuh begarah batu tuh ada bacaannya sagan apa misalnya sagan berjualan begaraknya lip tijarah sagan dagang tuh nih lil macam-macam betulis di sekulingan nih batu enak ada nang kasih garakan berarti ada berguna tuh itu sampai kegunaannya ada. Besi sama ada. Besi itu segan ini ada Tuhan yang memadahkan. Nah,
Nang ngomong itu nang ahlinya, jangan nang kata ahlinya. Nah, apalagi wali. Jangan bepender orang tua wali atau kada dulu. Ternyata jangan menggunakan kada gitu. Maafnya nyambat kada. Di Gresik sejarah. Anu Abu Bakar nah, di Gresik kada wali nyawa tuh di mana tahu? Datuk lampayan tuh kada wali nyawa wali kah? Guru sekumpul tuh kada wali ya, wala iya aja. Nah, di mana nyawa tahu? Nyoni wali kah? Bila kada wali jangan bepender. Husnudzon senjatanya. Baik sangka baik, kita ini kada wali, wala. Jadi jangan sempat bapak pendar, si dintu lain wali dia hadang dulu. Nyawa di mana tahu? Mun kada tahu baik bagus saja, itu aja. Kada, dia yakin deh. Si dintu lain wali kenapa? Baras belarang apa hubungannya? Baras belarang, nawan si dintu. Iya kan? Nah, jadi inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Iya kan? Jadi gawilah gawian nang baik. Imbah itu kan benyalamlah di dalam lautan rahmat. Kayak apa arti benyalam? Jangan ada nang dipandang kecuali nang ada ini rahmat Allah. Bapang yang lain bang kadada. Yang ada nih apa? Hanya rahmat Allah. Orang hidup dalam cinta dan sayang, hidupnya akan bahagia. Orang dirahmati. Iwak menyalam dalam banyu, tinggalam dalam banyu, hidupnya nyaman. Coba iwak keluar dari banyu, mati. Nah sekarang apa yang ada, nang kada nang lain dari rahmat Allah di dunia ini asa kada tuh pak. Kada nang lain dari rahmat Allah tuh kada. Bila kada jangan dicari-cari. Kadada karena diadakan lah benda paling aneh barang nih kadada diadakan kada mungkin banang ada nih apa rahmatnya Allah menghendaki bahwa dengan rahmat inilah sesuatu terjadi. Nah semua kembali kepada kehendak Allah. Semua rahmat ini memang dikehendaki sidin adanya dan dikehendaki sidin menjadi sabab akan sesuatu yang lain ada. Sidin hendak. Lalu tasawuf secara hakikat bilang ilal masyiati yustanadu kullu syai'. Pungkala asal kehendak. Pungkala, napa tuh pungkala tuh napa? Kisah asal kita kehendak. Kita kaji Allah ini kehendak sidin kayak apa? Ini nang dikaji, nang dikaji nih. Sidin ini hendaknya tuh kayak apa? Oh, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ahli Quran, berdasarkan ahli hadis, ya ulama yang menyatakan bahwasanya dengan sebab Nabi Muhammad semuanya terjadi. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa Allah hendak begitu? Itulah kisah cinta Allah kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Rasulullah orang pilihan, kada kawan dihiri-hiri. Kenapa kada Nabi Adam, kenapa kada Nabi Nuh, kenapa kada Nabi Idris, kenapa kada Nabi Ibrahim? Kada kata karena sidin hendak itu aja. Pilihan al-Mustafa wal Mujtaba. Jelaskan. Nah jadi berarti kitab ini kayak itu toh keterangannya, penjelasannya. Nah jadi hasilnya bahwasanya
kita memadahkan dengan rahmat Allah, bukan dengan kepintaranku, dengan doaku, dengan lagi amal ibadahku, hilangkan koko itu tadi. Namailah semua yang ada ini hanya satu, rahmatullah. Terus kenapa harus kita mengakui, dengan rahmat Allah ini ada? Karena itu nang disuruh dan dikehendaki Allah. Memang kayak itu. Terus Allahnya bergantung dengan rahmat tadi? Enggak. Terus kalau kadang rahmat itu kuasa, enggak Allah kuasa. Terus kenapa harus begitu? Minyak habis. Harus. Nukar lu bensin. Terus kenapa harus dengan rahmat Allah? Karena Allah menyuruh. Terus kenapa lagi? Karena itu kehendaknya Allah. Terus ya amalkan aja lagi. Jelas. Yang lalu bi Rasulillahi wal Badawi, bi Rasulillah, bil Badawi, bil Ghazali, bil Habsyi, semua adalah karena menghargai apa yang disuruh oleh Allah. Ujar Tuhan, nyawa ingatakan bi Rasulillah, dengan Rasul, dengan Sayyid Ahmad Al-Badawi, dengan Al-Habsyi, dengan Imam Al-Ghazali. Maka ini Rasulullah rahmat Allah, Sayyid Ahmad Badawi rahmat Allah, Imam Ghazali rahmat Allah. Maka jikalau polos berkata dengan rahmat Allah, cuma rahmat Allah tadi diarani bil Ghazali, bil Badawi, dan lain sebagainya, ya kan? Maka dalam kitab ulama berkata, barang siapa berperantara kepada Imam Ghazali, hajatnya akan kabul. Hebatnya Imam Ghazali. Bahkan para habaib, Abdullah Al-Idrus Akbar dan yang lain-lainnya, mereka berkata, ahlinya yang menafsirkan Quran, ahlinya yang menafsirkan hadis, diantaranya mereka agung-agungkan Imamul Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Allah. Jadi sarahnya Quran, sarahnya hadis, andaknya di mana? Di Ihya Ulumuddin. Siapa baca Ihya, kana minal muhtadin, orang itu pasti dapat petunjuk. Hebat Imam Ghazali. Ya ada Imam Ghazali, ada tahu di ilmu. Ya kalau birahmatillah dia, birahmatillah. Iya namanya doa birahmatihi, birahmatihi. Nah itu birahmatika ya arhamar. Bunyinya doa itu. Kenapa kita anti tawassul? Kenapa kita meniadakan tawassul? Sedangkan doa kita, Allahumma ini birahmatika, ya birahmatika, rahmatika. Tapi tawassul kada digawe, lading dijumput, tapi kada mau bertawassul, maka lading itu tawassul. Obat dimakan, tapi kada mau bertawassul, obat itu tawassul pintarai. Nah, rokok untuk mengiau ketesan, perkapi, yang tis, misas. Maka memakai ketesan, kenapa anti tawassul? Mengkanda rokoknya nak dimuntong hadangi mintuna, bila benyala bila kada dosa besar tawassulan. Ya Allah. Nah, datang ke majelis bersepeda, sepeda itu tawassul. Berkendaraan sama, bermobil begini sama, tawassul malamnya. Asal lawan batis bertawassul, batu lawan motor bertawassul, ban berputar.
Siapa yang menolongi sampai ke sini? Allah. Mana Tuhannya? Mukhalafah. Tukang bantu apa? Rahmatullah. Apa arti rahmatullah? Rahmatullah. Maka dengan rahmat Allah udah sampai ke sini. Kenapa bentuk rahmat Allah? Benar. Selengkapnya. Jor-jor, ban, gas. Nanyata bensin. Ibannya ada bensin, ada tinggal, ini mau hidup bah. Ya kan? Selengkapnya. Jadi sebukuan kendaraan itu rahmatullah. Sebukuan mobil itu rahmatullah. Kita berbuat dalam mobil, berbuat dalam rahmat Allah. Allah ada imong dalam mobil dibelai Tuhan dengan rahmatnya. Jangan berjalan kalau biu tahu tuh kipanya batis. Tahu tuh kipanya batis. Ini birahmatillah. Nah rahmatillah tadi macam-macam. Mulai bahari sampai wih ini bertampil behebat. Asal bahari kadada kendaraan, wih ini ada. Asal bahari kadada mobil, wih ini ada. Asal bahari kadada pesawat, wih ini ada. Akan datang menyucul korek api sampai ke Mekah. Suatu saat itu almarhum abahku dapat langsung penderan dari Guru Sidin ke Haji Anang Sya'rani Arif yang kemarin dihauli. Ujar arwah abah, ujar Guru Sya'rani kena Sidin. Suatu saat Mekah secepat menyucul korek. Kalau pada khilaf arwah abahku jawab benar langsung dari Guru Sidin itu waktu haul acara di Guru Kasbul Anwar. Nah, bocah Sidin ujar nang dikubah, kalau ada salah ngomong akulah, itu tuh maksudnya. Ujar nang dikubah nina, siapa hafal gurumiyah niscaya alimna. Jar Guru Sya'rani menunjuk ke kubah Guru Kasbul Anwar. Jar nang dikubah nina siapa hafal jurumiyah tahu jurumiyah nahone niscaya alimna. Jurumiyah itu dikarang oleh ulama besar ahlimah, tuntung mengarang lalu menyerahkan kepada Allah. Saat mengarang sudah gawian Allah yang dipandang. Tuntung mengarang serahkan kepada Allah. Diandak dihijak. Tawab Sidin buku itu tawab juga. Berputar juga seiring Sidin tawab. Itu hebatnya jurumiyah. Nang disebut jurumiyah ada juga itu. Nah mulai al-kalamu wal labdul muraqqabul mufidu bil waqti wa aqsamu salasatun sampai babul mahfudat. Nang orang ini menghafal al-kalamu wal labdul muraqqabu digantinya dengan al-kalambu wal bantalu wal guling. Orang al-kalamunya al-kalambu. Nah jadi kita giring Tuhan. Jadi dasarnya lapas segala perasaan yang mengaku diri punya kehebatan. Jangan. Memang yang sholat kita jelas, tapi pandanglah ini rahmatullah. Ya rahmatullah. Semua rahmatullah. Lalu dengan rahmat Allah tadi dapat rahmat. Nah itu. Dan tidak akan didapat rahmat kecuali dengan rahmat. Kenapa harus begitu? Karena itu kehendak Tuhan. Walaupun Allah ada bergantung dengan rahmatnya. Kan jelas saja Allah. Aku indah manikam tersalah paham. Karena kafiran. Jadi mau dipikir-pikir fakta gua pulang. Fakta kadang ada. Kita makan pakai tangan. Tangannya rahmat kada. Nah, fakta kita kanyang lawan nasi, ya Allah, kita sembuh dengan obat fakta ada. Logika aja. Nah terus semua rahmat tadi kita disuruh menggunakannya, itu namanya tawassul. Berperantara. Jadi kanyang makan nasi,
Ya kalah, pagat daging lade, ya kan? Menyucul kertas api, ya. Nah, mata kabur kacamata. Nah, fakta nih. Kawala kita langsung Tuhan yang kita hadani. Kabur mata. Munsidin melihat kan jadi munsidin kada-kada. Kata kabur. Ini fakta. Kada mah ada keserasa itu kehidupan. Terus yang perlu kita ketahui, Allah memang ada bergantung lawan itu sabab. Itu aja yang kita tahu, harus tahu. Terus kenapa Allah memakai sebab? Hikmatnya Tuhan memadahkan kebesaran kekasihnya. Siapa dia? Rahmatullah. Siapa rahmatullah? Sayyiduna wa habibuna Muhammad. Lama sufi menafsirkan bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu fadlullah wa rahmatuhu huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tafsirnya qul bi Muhammad fabidzalika falyafrahu. Tafsirnya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, kata ulama, mengumpul semua makna yang ada di dalam kitab-kitab suci termasuk Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim terkumpul di dalam huruf ba yang maknanya bi kana makana wabi yakunu ma yakunu. Lawan unda ya Tuhan nang terjadi, lawan unda nang akan terjadi. Nang terjadi unda nang maolah, nang terjadi nang akan terjadi unda nang maolah. Ujar ulama, bi ada huruf ba, ada huruf ya, itu adadu ismi Muhammad. Itu hitungannya kalau dihitung-hitung sama lawan ngaran Muhammad. Lalu tafsir batinnya bi Muhammadin kana makana wa bi Muhammadin yakunu ma yakunu. Dengan sebab Nabi Muhammad yang sudah terjadi, dengan sebab Nabi Muhammad yang akan terjadi. Artinya kada kawa meninggal Nabi Muhammad, ini fakta. Gak bisa kita tanpa lampu melihat kita, itu fakta. Gak bisa kita merasa dingin tanpa kipas angin dan AC. Dulunya nampak kipas, bul kipas angin, jembul AC. Gak mungkin rasa dingin itu dadakan. Gak mungkin. Dalam bahasa adat maksudnya Tuhan kayak itu. Gak mungkin menyalahi aturan Tuhan. Nah sekarang dari kipas angin, AC, kulluh, semua rahmatullah. Gak bisa lepas dari rahmatullah. Rahmatullah inilah yang membuat kita jadi kayak ini. Jelaskan? Paham? Nah, dan artilah inilah hebatnya Rasulullah, disayangi, cinta, dipilih oleh Allah. Kita pun harus ikut seperti perbuatan Allah. Buatlah Nabi, ikutkanlah Nabi. Maka mengikutkan Nabi itu menggiring dengan Allah. Berarti umpat Allah. Iblis kada umpat sujud ke Nabi Adam, lalu kada umpat Tuhan. Lalu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hingga kadang-kadang ulama-ulama tasawuf yang telah memahami kisah, mereka berkata, ya Sayyidi, ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni. Wahai Rasulullah, tuntun ulun, bimbing ulun. Bahasa berpendar dengan Rasulullah, karena mereka tahu kesini mereka ngomong, kesini mereka minta. Kenapa?
Karena ini rahmatullah yang harus diajak ngomong. Yang nyuruh ngajak ngomong siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menghendaki kita harus ngomong ke situ, aturan mainnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita minta tolong, minta ulahakan kopi, kemana kita ngomong? Kepada bini misalnya, yang ulahakan kopi. Itu yang seharusnya yang ulahakan kopi yang maolah nang bini berberi birahmatillah dapat kopi. Nah, nang di kiau rahmatullah, nang di penderi rahmatullah. Terus kalau ini bang, ya Allah, lahakan kopi. Nah, ini bingung alam semesta. Rumusannya ini kayak apa? Ya Allah, lahakan kopi. Ada nih. Tuhan, kasih. Bebungulan. Allah sudah mulakan jalur yang disebut rahmatullah. Allah sudah mulakan jalan yang disebut rahmatnya Allah. Allah menyuruh ngomong ke sana, kau sama ngomong dengan aku. Datangi ke sana, kau sama datang kepadaku. Apalagi? Terus pelaksanaan ngomong kepada rahmatullah ini tauhid apa syariat? Syariat. Tahu kada? Tuhan bang siapa? Tetapi Allah. Inilah Muha. Kada orang menuhanakan Nabi. Sebertaan kita maulid itu ada dalam menuhanakan Nabi. Dada. Men ada nang madakan maulid habsi itu anu syirik menuhanakan Nabi, nyawa memfitnah. Maulid di bank itu menuhanakan Nabi, nyawa memfitnah. Orang cek data dulu, baca lo di bank itu ada menuhanakan Nabi. Baca lo simsudurar ada menuhanakan Nabi. Baca lo burdah ada menuhanakan Nabi. Ada biar di burdah. Ya akramal khalqi maliman anu bi siwaka. Ulun ya Rasulullah kata minta tolong kecuali kepada pian. Minta tolong lawan Nabi itu syirik lah. Hadang dulu minta tolong lawan bini bang. Minta tolong lawan anak bang. Hadang dulu, jangan dipadakan syirik dulu. Wajar kalau dipadakan syirik namun menuhanakan Nabi. Tapi kalau minta tolong sebatas syariat yang ulahakan kopi, nak ulahakan kopi tukarakan rokok, mintanya kan tolongnya kepada anak. Ketepek anak pula ke warung, datang bulik nah rokok. Jadi nak abah menang sulannya. Nih bang, mohon kebarungan abahnya engken jangan sulan dibariakan. Rp2 ya. Ditagok oleh abah itu ya. Nah, ke anak kelak, ya kan? Waktul buyut min abwabiha. Datangi Tuhan dengan mengiau rahmatnya. Karena rahmat Allah pintunya Allah. Pintu Allah di muka bumi namanya rahmat. Maka dikatakanlah Rasulullah itu babullah, lawang menuju Tuhan. Mamun sawat kada paham lagi gam anu kubari banyak apa lah supaya paham ini bingung juga kok. Nah, kadada mun dipadakan nang menuhanakan lawan Nabi Muhammad tu kadada burda adalah elah apa kadada. Wahadhil ibaratu bermula ibarat dalam ini ilmu hikam alladzi dzakarahal musannifu yang sudah disebut oleh pengarang yaitu al-masyiah tadi istanadu ila kullu syai' wa laysa istanadu ila syai' itu fi ghayatil husni. Oh itu sangat bagus. Maka ada ulama bilang seandainya boleh itu sembahyang dengan lain pada Quran niscaya nang lain dari Quran itu adalah qaulul hikam. Jaka boleh itu lain pada Quran sembahyang nih niscaya boleh imbah Fatihah itu min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudis salan dan seterusnya.
arih nafsaka fama qama bihi ghairuka la taqum bihi li nafsik. Jaka boleh toh. Nang di dalam hikam ini nama matangnya tuh boleh dibaca. Saking indahnya kata-katanya. وفيها إشارة إلى التعلق بأحكام الأزل. Maka ini isyarat kepada berhubungan membicarakan putusan yang sudah pada azal. Wa tarhil asbab wal ilal. Nah, dan membuang jangan membuat sebab dan segala alasan. Gara-gara jangan dibuat. Ilal ngarannya gara-gara tuh termasuk sabab juga ya Allah. Jadi fa'alal abdi an yalzamal ubudiyata, maka nang bujur lawan si hamba hendaklah inya melazimi status dirinya siap melaksanakan perintah wal iftiqara, dan merasa selalu menunggu putusannya Allah. Jangan mengumpat-umpat akan gawian seorang, maka nang ditunggu adalah rahmat Allah, putusan Allah. Sembahyang kita ya Allah, sembahyang duha sugih itu iftiqar ilallah, hadangi Tuhan. Jangan ulun sudah sembahyang duha Tuhan nih, ingat kada pian hari-hari ulun sembahyang duha, kenapa pian kada menyugihakan ulun? Nah, hadangi putusan Tuhan kada berubah. Cuma putusan sugih insyaallah tergantung rahmatullah. Nah, yaitu bentuknya sembahyang duha. Asal bujur kunci ini lawang terbuka insyaallah. Asal bujur ijawabati lakiannya lawang sugih terbuka. Kenapa? Inya simpel bahwa ini asbab, ini musabab, kunci membuka lawang. Tapi kunci ini ampun orang, lawang ini ampun orang. Jangan kunci ampun seorang ini membuka lawang, itu karena koyo. Nah, kuncinya akui juga ampun orang. Jelas. Wayatuka at-tadbira wal ikhtiyar, dan tinggalkan olehmu berpikir dan mengatur. Menganggap aturan itu umpat menjadi andil dan mempengaruhi putusan Tuhan. Jaka kada undanya ajar kada harapan selamatnya mandang dulu. Jaka kada Tuhan berani aja sudah. Nah itu orang bahari itu kadang-kadang menolongi kada babar, kawannya menyembunyikan inya kada menolongi kawannya sampai mereka ditanya piankah kalau nang lain ini. Makanya kada berdusta kalau nang lain kayak halabiu juga pandir orang wali tuh kalau nang lain tuh ya Tuhan lah ujur. Kalau mereka ngomong tuh yakin kalau nang lain bakal apa, tapi yakin mereka dasar nang lain nang penggawian. Cuma bubuhannya nih bahasa mantiknya tinggi kalau nang lain. Wah situ juga kada disini kalau nang lain. Dirinya pas saja pengon situ ya kalau nang lain ya sih nah kada berdusta sudah sih bojok jujur Jepang aja asiden ngomong kalau yang lain tuh kan kada berdusta tauhid kelah. Nah kada kayak itu Bang Halabiu itu kada pernah berdustanya basar kemariannya berdusta kadanya datangan orang kesian jadi jinya bapak datang kesian makanya dari bener Mbak Asar kemarian ujur kalau jinya Mbak Asar tuh sore kemarian tuh orang Halabiu menyambat kemarian akhirnya sore. Mbak Asar kemarian nih bujur lah kemarian lah hari jatuh sore, maksudnya bila kami hidup di Halabiu situ bila orang Halabiu tuh menyuruh usir anu tuh nama Rina usir masuk usir tuh datangi lain ladang lain apa lain ladang lain apa lain petaninya ya Allah.
Qala Abu Bakar Al-Wasiti kasitukeun lah wallahu a'lam bissawab.